Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Jaka yang telah mempersilahkan saya untuk memandu diskusi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk off kamera dikarenakan sedang hujan dan ada geluduk juga, jadi takutkan nanti adanya gangguan sinyal. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Sugandi Miharja, SAG MPD PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah BK Industri serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, saya Aulia Wijdan bertugas sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita diskusikan yaitu mengenai kepuasan kerja dalam organisasi. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama saya sendiri, Aulia Wijdan, yang kedua ada Elsa Sabila, dan yang ketiga ada Alifa Jamjami. Untuk susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan, yaitu diantaranya yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya-jawab, yang keempat, tambahan dan pelurusan materi dari dosen pengampu mata kuliah, dan yang terakhir, yaitu penutup. Yang pertama, yaitu sesi pembukaan, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi penyajian materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai kepuasan kerja. Oke, yang pertama yaitu mengenai definisi kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja tersendiri yaitu adalah sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya, yaitu melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan. Selanjutnya mengenai kepuasan dalam organisasi, kepuasan kerja dalam organisasi. Pada dasarnya, suatu organisasi atau perusahaan itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal serta mempertahankan hidup usaha yang dijalankan dalam jangka panjang. Karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian perusahaan adalah kepuasan kerja para karyawan. Kepuasan kerja karyawan yang dirasakan oleh karyawan pada umumnya tercermin dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi ataupun yang ditugaskan kepadanya di lingkungan kerja. Sebaliknya, apabila kepuasan kerja tidak mencapai atau tidak tercapai, maka dapat berakibat buruk terhadap perusahaan. Nah, akibat buruk itu dapat berupa kemalasan, kemangkiran, mogok kerja, pergantian tenaga kerja, dan akibat buruk yang merugikan lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan kepuasan dengan banyak aspek. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Kreitner dan Kiniki. Yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Itu dimaksudkan kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan, yaitu memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu perbedaan, yaitu kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Nah, bila harapan lebih besar daripada apa yang diterima, orang akan tidak puas. Nah, sebaliknya, individu akan puas bila menerima manfaat di atas harapan. Dan yang ketiga yaitu mengenai pencapaian nilai. Nah, kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai individual yang penting. Dan yang keempat, keadilan, yaitu kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerjanya. Yang kelima, yaitu mengenai komponen genetik. Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini menyiratkan perbedaan sifat individu yang mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan kerja di samping karakteristik lingkungan pekerjaan.
Selanjutnya, menurut Robbins dalam Zaino Rozikin 2010, beberapa variabel yang menentukan kepuasan kerja itu yang pertama ada kerja yang secara mental menantang. Itu dimaksudkan karyawan lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberikan mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam batas kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik mereka mengerjakan. Yang kedua yaitu mengenai ganjaran yang pantas. Dimaksudkan, karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil, tidak kembar hati, dan segaris dengan pengharapan mereka. Bila upah dilihat sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar komunikasi, kemungkinan besar akan menghasilkan kepuasan. Yang ketiga yaitu kondisi kerja yang mendukung. Dimaksudkan, karyawan peduli akan lingkungan kerja yang baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan pengerjaan tugas yang baik. Yang keempat, rekan kerja yang mendukung. Dimaksudkan, orang-orang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang berwujud dari dalam kerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Rekan kerja yang ramah dan mendukung menghantar ke kepuasan kerja yang meningkat. Yang kelima yaitu kesesuaian kepribadian dalam pekerjaan. Yaitu kecocokan yang tinggi antara kepribadian seseorang akan menghasilkan seorang individu yang lebih terpuaskan. Selanjutnya, menurut pendapat Muhammad Ashad 1995, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain yang pertama yaitu faktor psikologis. Itu merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, dan perasaan kerja. Yang kedua yaitu faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai, yaitu meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, perlengkapan kerja, sirkulasi udara, dan kesehatan pegawai. Dan yang ketiga, faktor finansial, yaitu merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai yang meliputi sistem penggajian, jaminan sosial, besarnya tunjangan, fasilitas yang diberikan, dan promosi yang lain. Yang keempat, faktor sosial, yaitu merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara sesama karyawan dengan atasannya maupun karyawan yang berbeda pekerjaannya. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan kepuasan kerja dengan variabel lain. Yang pertama yaitu mengenai motivasi. Nah, penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Manajer secara potensial dapat meningkatkan motivasi pekerja melalui berbagai usaha untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu pelibatan kerja, yaitu menunjukkan kenyataan di mana individu secara pribadi dilibatkan dengan peran kerjanya. Manajer didorong memperkuat lingkungan kerja yang memuaskan untuk mendorong keterlibatan dalam bekerja. Yang ketiga yaitu organizational citizenship behavior, yaitu merupakan perilaku pekerja di luar dari apa yang menjadi tugasnya. Yang keempat, komitmen organisasional, yaitu mencerminkan tingkatan di mana individu mengidentifikasi dengan organisasi dan mempunyai komitmen terhadap tujuannya. Manajer disarankan meningkatkan kepuasan kerja dengan maksud untuk menimbulkan tingkat komitmen yang lebih tinggi. Selanjutnya, komitmen yang lebih tinggi dapat memfasilitasi produktivitas lebih tinggi. Yang kelima, yaitu kemangkiran, merupakan hal mahal dan manajer secara tetap mencari cara untuk menguranginya. Satu rekomendasi telah meningkatkan kepuasan kerja. Apabila rekomendasinya sah, akan terdapat korelasi negatif yang kuat antara kepuasan kerja dan kemangkiran. Dengan kata lain, apabila kepuasan meningkat, kemangkiran akan menurun. Dan yang keenam, ada turnover, yaitu perputaran sangat penting bagi manajer karena mengganggu kontinuitas organisasi. Dengan kekuatan tertentu, manajer disarankan untuk mengurangi perputaran dengan meningkatkan kepuasan kerja pekerja. Yang ketujuh yaitu perasaan stres.
dapat berpengaruh sangat negatif terhadap perilaku organisasi dan kesehatan individu. Stres secara positif berhubungan dengan kemungkinan perputaran sakit jantung koroner dan pemeriksaan virus. Diharapkan manajer berusaha mengurangi dampak negatif stres dalam memperbaiki kepuasan kerja. Dan yang kedelapan, yaitu prestasi kerja. Ada yang menyatakan bahwa kepuasan mempengaruhi prestasi kerja lebih tinggi, sedangkan lainnya berpendapat bahwa prestasi kerja mempengaruhi kepuasan. Selanjutnya yaitu mengenai pengukuran kepuasan. Menurut Wibowo 2011, menunjukkan adanya 3 cara untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja, yaitu yang pertama ada rating scales dan kuesioner, yaitu merupakan pendekatan pengukuran kepuasan kerja yang paling umum dipakai dengan menggunakan kuesioner, di mana rating scales secara khusus disiapkan. Dengan menggunakan ini, orang menjawab pertanyaan yang memungkinkan mereka melaporkan reaksi mereka pada pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu critical incident. Di sini individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan pekerjaan mereka yang mereka rasakan terutama memuaskan atau tidak memuaskan. Yang terakhir yaitu interview, merupakan prosedur pengukuran kepuasan kerja dengan melakukan wawancara tatap muka dengan pekerja. Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pekerja dan mencatat jawabannya secara sistematis. Selanjutnya yaitu mengenai respon terhadap ketidakpuasan kerja. Menurut Robbins 2003, beberapa respon terhadap ketidakpuasan kerja yaitu yang pertama, keluar, yaitu perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri. Yang kedua, yaitu aspirasi, yang secara aktif konstruktif berusaha memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja. Yang ketiga, yaitu kesetiaan, yang secara pasif tetapi optimis menunggu membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan kecaman eksternal, dan mempercayai organisasi dan manajemennya. Yang keempat, yaitu pengabaian. Secara pasif memberikan kondisi menjadi lebih buruk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus, kurangnya usaha, dan meningkatnya angka kesalahan. Selanjutnya, menurut Davis 1985 menjelaskan 3 contoh perilaku pegawai yang negatif yang timbul dari perasaan tidak puas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pergantian pegawai. Pegawai yang merasa puas terhadap pekerjaannya memiliki kemungkinan untuk lebih lama bertahan dengan atasan mereka. Berbeda halnya dengan pegawai yang tidak memiliki kepuasan, biasanya menunjukkan sikap yang sebaliknya, yaitu mencerminkan tingkat pergantian yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu kemangkiran. Pegawai yang merasa kurang puas cenderung lebih sering mangkir. Pegawai yang tidak puas biasanya tidak merencanakan untuk mangkir, akan tetapi mereka lebih mudah berinteraksi terhadap kesempatan untuk melakukan kemangkiran. Yang ketiga yaitu pencurian. Pegawai yang mencuri karena mereka didorong oleh rasa putus asa atau perlakuan organisasi yang dipandang tidak adil. Perilaku organisasi yang tidak adil menyebabkan para pegawai mencuri. Tindakan yang demikian menurut pegawai benar. Hal ini karena sebagai cara membalas perlakuan tidak sehat yang mereka terima dari penyelia atau supervisor. Yang terakhir yaitu mengenai analisis kepuasan kerja. Yang mengenai manfaat analisis kepuasan kerja. Yang pertama yaitu pimpinan memperoleh indikasi tentang tingkat kepuasan umumnya dalam perusahaan. Yang kedua, timbulnya komunikasi yang berharga ke semua arah pada saat orang-orang merencanakan, melaksanakan, dan membahas hasil survei. Yang ketiga, membaiknya sikap karena survei dijadikan sebagai katup pengaman, penyaluran emosi, dan kesempatan untuk mengeluarkan unek-unek. Dan yang keempat, kebutuhan pelatihan bagi para penyelia atau supervisor perusahaan berdasarkan apa yang dirasakan para pekerja yang diawasi tentang seberapa baik penyelia atau supervisor melakukan tugasnya. Yang kelima yaitu data bagi serikat pekerja, dan yang terakhir yaitu perencanaan dan pemantauan terhadap perubahan kebijakan perusahaan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi mengenai motivasi yang akan dipaparkan oleh Saudari Alifa Jamjeni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya izin off-cam ya, karena dari tadi keluar masuk jadi sinyalnya kurang mendukung gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Next, Ul. Okay. Motivasi memainkan peran sentral dalam hampir semua aspek perilaku di tempat kerja. Batasan ruang menghalangi ulasan lengkap tentang klasik dan kontemporer. Motivasi memainkan peran sentral dalam hampir semua aspek perilaku di tempat kerja. Batasan ruang menghalangi ulasan lengkap tentang klasik dan kontemporer. Para ahli umumnya setuju bahwa motivasi ini mengacu pada atau kekuatan akhir yang mendasari arah, intensitas, dan perilaku atau pemikiran. Lalu ada arah yang berkaitan dengan apa yang dihadiri oleh seorang individu untuk pada waktu tertentu. Intensitas juga mewakili jumlah usaha yang diimplementasikan dalam aktivitas dan ketekunan membenci berapa lama aktivitas itu menjadi fokus seseorang perhatian. Lalu ada tinjauan tujuan dan proses tujuan. Tujuan sejauh ini merupakan konstruksi yang paling menonjol dalam literatur tentang motivasi kerja. Beberapa tujuan adalah representasi kognitif yang lebih kompleks dari keadaan yang diinginkan, tetapi beroperasi setidaknya sebagian di luar kesadaran kita. Beberapa tujuan difokuskan pada masalah jangka pendek, sedangkan yang lain bersifat jangka panjang dan mungkin melibatkan representasi diri. Lalu ada penetapan tujuan. Para sarjana telah lama mengakui bahwasannya proses motivasi ini terdiri dari setidaknya 2 tahap, yaitu ada penetapan tujuan dan upaya mencapai tujuan. Penetapan tujuan mengacu kepada proses yang terlibat dalam menetapkan keadaan yang diinginkan dan yang ingin dicapai, sedangkan perjuangan tujuan mengacu pada proses online atau saat ini yang terlibat dalam mengejar tujuan yang telah ditetapkan. Oke, next. Lalu ada pengurangan dan perbedaan. Inti dari model-model regulasi diri teori kontrol adalah lingkaran pengurangan ketidaksesuaian. Penelitian ini telah menemukan dukungan luas untuk pengaruh perbedaan antara keadaan saat ini dan yang diinginkan pada respon kognitif, afektif, dan perilaku berikutnya. Misalnya, dalam sebuah penelitian yang meneliti fluktuasi harian dalam upayanya yang ditujukan untuk kegiatan pencarian kerja. Weinberg, Zhu, dan Van Hoek menemukan bahwa kemajuan pencarian kerja ini yang dirasakan lebih rendah pada hari tertentu lalu dikaitkan dengan upaya yang lebih besar pada hari berikutnya, sedangkan kemajuan yang lebih besar dikaitkan dengan pengurangan berikutnya dalam upayanya. Oke, next. Lalu ada proses pengaturan diri tanpa sadar. Lord dan Levy berpendapat bahwasannya pengaturan diri yang efektif ini termasuk adaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan yang memerlukan pemantauan paralel dari banyak tujuan secara bersamaan, sehingga perhatian dapat dialihkan dari kekhawatiran saat ini ke hal-hal yang mendesak lainnya. Lalu, jika pemantauan ini adanya ketidaksesuaian hanya dapat terjadi melalui pertimbangan sadar, pemantauan paralel yang masif seperti itu akan dengan cepat membebani sumber daya perhatian, sedangkan hanya memantau apa yang dapat direfleksikan secara sadar akan membuat individu tidak mampu melakukan perilaku adaptif yang kompleks. Lalu ada aktivasi tujuan. Aktivasi tujuan ini dapat terjadi melalui mekanisme aktivasi priming dan spread. Priming terjadi ketika paparan rangsangan di lingkungan seseorang mengaktifkan tujuan bawah sadar. Aktivasi tujuan juga terjadi melalui proses yang dikenal sebagai aktivasi penyabaran. Ketika tujuan diaktifkan, tujuan dan pengetahuan terkait juga kemungkinan akan diaktifkan. Oke, next. Lalu ada tingkat kemajuan. Tingkat kemajuan ini yang lebih cepat juga dikaitkan dengan kepuasan dan
harapan keberhasilan yang lebih besar di atas dan di luar besarnya perbedaan itu sendiri. Lalu yang kedua ada pengaruh eksternal pada kemajuan. Penting untuk dicatat bahwasannya tindakan individu hanyalah salah satu sumber pengaruh potensial pada kemajuan seseorang menuju pencapaian tujuan. Yang ketiga ada persimpangan penetapan tujuan dan perjuangan tujuan. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya individu kadang-kadang menanggapi perbedaan tidak dengan mencoba untuk meningkatkan kinerja hingga standar, tetapi dengan mengurangi tujuan agar lebih sesuai dengan kinerja mereka. Yang keempat ada hierarki tujuan dan hubungan sarana berakhir. Elemen kunci dari banyak model motivasi adalah bahwasannya tujuan disusun dalam hierarki sarana tujuan, di mana tujuan ini tingkat yang relatif tinggi, misalnya menulis sebab buku pegangan dicapai melalui penciptaan. Lalu yang kelima ada konten tujuan. Teori konten mempertimbangkan apa yang diatur dalam kaitannya dengan tujuan yang berbeda secara kualitatif. Yang keenam ada perbingkaian tujuan. Tujuan yang dibingkai dalam hal fokus pencegahan berhubungan dengan tugas dan kewajiban, sedangkan tujuan yang dibingkai dalam hal promosi berhubungan dengan hasil yang ideal. Oke, next. Lalu ada kemanjuran diri. Self-efficacy telah menjadi salah satu konstruksi motivasi yang paling banyak dipelajari. Self-efficacy ini juga didefinisikan sebagai keyakinan pada kemampuan seseorang untuk memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasional yang diberikan. Self-efficacy umumnya dipandang sebagai kontributor positif untuk berbagai proses dan hasil yang bermanfaat di berbagai konteks yang lebih luas, termasuk tempat kerja, akademisi, atletik, dan banyak lainnya. Self-efficacy juga mempengaruhi kinerja melalui berbagai mekanisme mediasi seperti menetapkan tujuan yang menantang, mengalokasikan waktu, lalu tenaga dan sumber daya lainnya untuk tujuan tersebut, dan bertahan dengan tujuan seseorang dalam menghadapi kesulitan. Oke, next. Di luar kinerja tugas, penelitian juga telah menunjukkan hubungan positif antara self-efficacy dan hasil segudang, seperti komitmen untuk perubahan organisasi di antara banyak lainnya. Self-efficacy juga telah terlibat sebagai variabel proses kunci yang terlibat dalam kepemimpinan. Misalnya, kepemimpinan transformasional telah ditemukan untuk meningkatkan kreativitas karyawan, sebagian dengan meningkatkan efikasi diri karyawan. Selain itu, memberdayakan perilaku kepemimpinan seperti memberikan otonomi dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif dikaitkan dengan efikasi diri bawahan yang lebih tinggi. Okay, next. Lalu ada kebutuhan diri dan psikologis. Teori penentuan nasib sendiri, Deci dan Rian, berpendapat bahwa 3 kebutuhan psikologis dasar, kebutuhan akan kompetensi, keterkaitan, dan otonomi adalah dasar untuk kesehatan dan kesejahteraan dan merupakan sumber motivasi intrinsik. Kompetensi juga mengacu pada kebutuhan untuk memiliki efek pada lingkungan serta untuk mencapai hasil yang dihargai. Keterkaitan mengacu pada keinginan untuk merasakan rasa keterikatan dan hubungan dengan orang lain. Dan otonomi mengacu pada keinginan untuk mengatur pengalaman dan perilaku sendiri dan memiliki aktivitas yang sesuai dengan rasa diri yang terintegrasi. Oke, next. Lalu ada fokus pengaturan. Teori fokus pengaturan ini menjelaskan bagaimana individu mengatur perilaku mereka, mengusulkan bahwasannya pengaturan diri juga berfungsi secara berbeda tergantung kepada kebutuhan yang mendasar tentang pengejaran tujuan. Untuk tujuan ini, 2 orientasi regulasi, promosi, dan pencegahan telah diidentifikasi. Individu yang sangat berfokus pada promosi dipandu oleh kebutuhan akan pengasuhan, sedangkan individu yang sangat berfokus kepada pencegahan dipandu oleh kebutuhan akan rasa aman. Fokus promosi juga dan pencegahan adalah motivasi pendekatan yang berarti mereka mengacu kepada bagaimana individu ini berusaha untuk mencapai tujuan tertentu. Individu
dengan fokus promosi yang kuat lebih memilih untuk mencapai tujuan mereka dengan memaksimalkan hal positif. Oke, next. Lalu ada pengaruh dan motivasi. Pengaruh dan motivasi juga seringkali berjalan beriringan. Lalu ada afek, adalah istilah yang mencakup berbagai perasaan yang dialami oleh seorang individu, termasuk keadaan seperti suasana hati dan emosi yang berbeda, dan sifat seperti sifat afek positif dan negatif. Pengalaman afektif termasuk emosi yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu, dan suasana hati yang kurang intens, tahan lama, dan tidak diarahkan pada target tertentu secara historis. Pendekatan yang paling menonjol untuk mempelajari pengaruh di tempat kerja adalah kepuasan kerja yang umumnya didefinisikan sebagai perasaan seseorang tentang situasi pekerjaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Jamjami, Alfa Jamjami yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi mengenai ketidakhadiran, keterlambatan, pergantian, dan pensiun yang akan dipaparkan oleh Saudari Elsa Sabila. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ketidakhadiran, keterlambatan, pergantian, dan pensiun. Yang pertama yaitu penarikan sebagai kategori perilaku. Asal sejarahnya, gagasan perilaku penarikan telah menjadi bagian dari literatur perilaku organisasi selama beberapa dekade. Presentasi awal dari ide tersebut datang dari Hill and Trees, yang menegaskan bahwa baik ketidakhadiran karyawan dan kecelakaan sebagian digunakan namun secara tidak sadar sebagai sarana penarikan diri dari situasi kerja. Para penulis ini mencirikan hubungan ketidakhadiran pergantian sebagai hubungan yang bersaing di mana absen pada dasarnya adalah fenomena penghuni. Salah satu kegunaannya adalah untuk menyediakan sarana penarikan sementara dari stres melanjutkan, berbeda dari putus hubungan kerja. Pernyataan ini menyeratkan negatif dalam diri orang berhubungan antara ketidakhadiran dan pergantian, dan menandakan apa yang kemudian dikenal sebagai model penarikan yang berbentuk alternatif. Next. Selanjutnya yaitu perluasan konstruksi penarikan. Hanis mendefinisikan penarikan organisasi sebagai konstruk tingkat tinggi yang diwakili oleh dua perilaku. Yang pertama yaitu penarikan kerja. Contohnya seperti keterlambatan, ketidakhadiran, pulang kerja lebih awal, dan perilaku kerja yang tidak menyenangkan seperti minum minuman keras, melewatkan rapat, atau mengambil istirahat panjang. Yang kedua yaitu penarikan pekerjaan seperti turnover, pensiun dini, dan memilih untuk diberhentikan. Fungsi yang diduga dari perilaku penarikan diri dalam model ini adalah untuk memperbaiki situasi pekerjaan yang tidak memuaskan. Dalam semua kasus ini, penarikan diri dicirikan oleh kecenderungan namun untuk menahan kehadiran fisik usaha atau perhatian seseorang dari situasi kerja. Dan yang ketiga adalah model interkoneksi antara perilaku penarikan. Ross dan Miller meninjau beberapa model teoritis potensial dari keterkaitan antara perilaku penarikan yang lebih spesifik, yaitu ketidakhadiran, pergantian, dan keterlambatan. Pernyataan Ross dan Miller juga telah diformalkan sebagai model kompetensi yang memungkinkan mereka untuk diekspresikan sebagai pernyataan jika probabilistik dan mengungkapkan sifat tingkat kelompok yang muncul dari aliran individu. Dari beberapa perilaku tersirat oleh masing-masing model, diantaranya yang pertama, bentuk mandiri model menentukan bahwa ketidakhadiran, keterlambatan, dan pergantian memiliki fungsi dan konsekuensi yang unik. Yang kedua, bentuk alternatif dan bentuk kompensasi model keduanya mengusulkan bahwa perilaku penarikan tertentu dapat digantikan satu sama lain dalam melayani fungsi umum yang memungkinkan seorang karyawan untuk menghindari situasi yang tidak memuaskan. Dan yang ketiga, model tumpahan menunjukkan bahwa berlakunya satu perilaku penarikan membuat perilaku penarikan lainnya lebih mungkin. Misalnya, probabilitas keterlambatan bersyarat mengingat bahwa seseorang sebelumnya telah mengalami ketidakhadiran yang lebih tinggi.
Next. Selanjutnya yaitu penarikan kerja. Yang pertama dari dua dimensi yang secara logis ditemukan di dalam konsep penarikan pekerjaan adalah ketidakhadiran dan keterlambatan. Ketiadaan atau keterlambatan adalah manifestasi yang dapat diamati dari alokasi input atau upaya lintas tempat, waktu, dan tugas, tetapi dengan cara yang melanggar harapan sosial untuk hadir dalam lingkungan kerja tertentu, terutama pelanggaran sebuah prioritas jadwal kerja. Banyak contoh ketidakhadiran atau keterlambatan yang tidak disengaja dan disengaja. Asumsi ini didukung oleh penelitian selama beberapa dekade bahwa bentuk-bentuk penarikan diri ini sebagian besar berasal dari campuran variabel yang berada di bawah kendali pribadi individu. Meskipun tidak selalu dengan kesadaran penuhnya, perilaku ini dapat memiliki komponen kalkulatif. Next. Yang pertama yaitu ketidakhadiran atau ketiadaan. Ketidakhadiran dari pekerjaan didefinisikan sebagai kurangnya kehadiran fisik pada pengaturan dan waktu tertentu yang ditentukan oleh jadwal kerja individu. Secara operasional, ketidakhadiran dan ketiadaan biasanya dilaporkan dalam karya ilmiah dan dikumpulkan dari waktu ke waktu dalam berbentuk arsip perusahaan atau kantor. Definisi di atas dari ketiadaan sengaja dipersempit dan mengacu pada satu contoh pekerjaan terjadwal yang hilang. Ketidakhadiran atau kecenderungan absen sedikit ini lebih luas. Ini adalah kecenderungan untuk melewatkan pekerjaan yang dijadwalkan selama interval waktu tertentu. Interval waktu yang diberikan adalah subjek perdebatan karena periode yang berbeda cenderung membangun komponen varians yang berbeda yang dapat diprediksi dan oleh karena itu memperkuat atau melemahkan hubungan dengan beberapa teoritis dari ketidakhadiran dan mengorbankan yang lain. Lalu yang kedua adalah keterlambatan. Keterlambatan secara konstitutif didefinisikan sebagai tiba di tempat kerja setelah awal atau berangkat sebelum akhir dari hari kerja yang dijadwalkan. Definisi keterlambatan dapat diabstraksikan menjadi kecenderungan terlambat atau kecenderungan keterlambatan dan dapat diambil untuk memasukkan perilaku yang diberlakukan selama interval waktu yang diperpanjang atau set pengaturan sosial yang luas. Bloom mendefinisikan berbagai bentuk keterlambatan dalam hal pola dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, periodik stabil, dan meningkat kronis. Next. Selanjutnya yaitu koneksi ke penarikan. Ada alasan logis dan empiris untuk menganggap ketidakhadiran dan keterlambatan sebagai manifestasi dari konstruksi penarikan yang mendasarinya. Meskipun tanpa menentukan kekuatan kasual tertentu yang mendorong individu untuk menarik diri. Di sisi logis, definisi ketidakhadiran dan keterlambatan jelas terlihat. Keduanya merupakan pemisahan sementara dari peran pekerjaan seseorang. Keduanya melibatkan bukan melakukan tindakan yang diharapkan dalam bekerja yang akan atau seharusnya diarahkan pada target yang sama. Dalam konteks yang sama, keduanya adalah perilaku pasif dalam hal alokasi sumber daya untuk tugas seseorang, membutuhkan sedikit atau tanpa usaha, kecuali untuk penjelasan atau rasionalisasi kepada supervisor di tempat kerja tentang mengapa hal itu terjadi. Next. Selanjutnya yaitu bentuk penarikan pekerjaan lainnya. Ketika mengkategorikan ketidakhadiran dan perilaku keterlambatan menjadi aspek penarikan kerja, kita juga harus mencatat bahwa perilaku lainnya mungkin cocok dengan kategori yang sama ini.
Perilaku tersebut termasuk melakukan panggilan telepon pribadi, browsing internet, dan melakukan bisnis pribadi selama waktu kerja, melamun, mengambil istirahat panjang, dan tidak sah mengobrol dengan rekan kerja tentang hal-hal yang di luar pekerjaan selama waktu kerja tersebut, membiarkan orang lain melakukan tugas seseorang, dan upaya serupa atau pengurangan input. Singkatnya, perilaku tersebut adalah bentuk penarikan diri dari pekerjaan dan kemungkinan termasuk dalam kategori konseptual yang sama dengan ketidakhadiran dan keterlambatan. Next. Selanjutnya yaitu penarikan pekerjaan. Set kedua, perilaku penarikan berisi tindakan jangka panjang yang menandai detachment komprehensif dari pekerjaan seseorang, organisasi, pekerjaan, atau tenaga kerja. Pergantian dan masa pensiun biasanya melibatkan pesangon yang lebih lengkap dan bertahan lama dari organisasi seseorang, meskipun ada banyak karyawan yang dipekerjakan kembali oleh perusahaan yang sama. Sebuah fenomena yang matang untuk teori dan data biasanya dalam kondisi cuti yang diprakarsai perusahaan yang melibatkan pekerjaan marginal atau bersyarat dengan pemahaman sebelumnya tentang kemungkinan kelanjutan. Next. Selanjutnya yaitu pergantian. Pergantian didefinisikan sebagai gerakan melintasi batas-batas unit kerja, meninggalkan pekerjaan tetapi tetap berada di organisasi. Ini telah melihat sedikit penyelidikan kecuali studi tentang kesediaan untuk berpindah posisi atau pindah ketika organisasi yang meminta. Ini juga dapat dianggap sebagai perubahan posisi dan karena itu merupakan bentuk penarikan. Tetapi lebih cocok dengan definisi konstitutif transfer karena karyawan biasanya dipulangkan ke dalam perusahaan asal. Penarikan biasanya tertarik pada perilaku turnover yang diprakarsai oleh karyawan atau berhenti. Tetapi bentuk itu terkadang sulit dibedakan dari turnover yang diprakarsai oleh perusahaan atau PHK. Ini mungkin juga dianggap sebagai masalah operasional daripada definisi konstitutif. Ada perilaku kerja lain yang lebih jarang dipelajari yang memiliki dasar konseptual yang sama dengan pergantian. Semua kasus melibatkan pemisahan permanen seorang karyawan dari peran pekerjaannya. Transfer adalah tindakan yang sangat mirip, tetapi didefinisikan sebagai gerakan melintasi batas-batas unit kerja, meninggalkan pekerjaan tetapi tetap berada di organisasi. Oke, next. Selanjutnya yaitu pensiun. Pensiun adalah bentuk khusus akhir dari pergantian yang didefinisikan sebagai meninggalkan karir atau pekerjaan atau bekerja yang berarti meninggalkan peran pekerjaan seseorang. Ini adalah pengurangan keterlibatan atau pelepasan total dari pekerjaan yang dibayar dan mungkin dianggap sebagai keadaan akhir penarikan. Jika penarikan adalah pemotongan input, maka turnover dan pensiun adalah bentuk yang paling ekstrem. Setidaknya dari perspektif organisasi, berhenti dari pekerjaan berarti mengurangi alokasi waktu dan upaya seseorang untuk pekerjaan itu menjadi nol. Tidak ada kontribusi untuk berorganisasi. Hal yang sama dapat dikatakan untuk meninggalkan pekerjaan atau angkatan kerja seseorang. Logikanya, kemudian pergantian dan pensiun dapat dianggap sebagai perilaku ambang batas yang sangat tinggi pada kontinum penarikan. Pensiun telah menerima lebih sedikit perhatian dari psikolog terapan, mungkin karena masa tunggu yang panjang yang diperlukan untuk menangkap cukup banyak contoh kriteria pensiun dalam studi prediktif. Namun, banyak penelitian dalam dekade terakhir telah membedakan banyak aspek, keadaan, dan faktor pensiun, memungkinkannya menjadi parsial dan terkadang sementara. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Elsa Sabila yang sudah memaparkan materinya. Saya juga berterima kasih kepada Alifah Jamjami yang telah memaparkan materinya juga. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan buka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang apabila ada yang ingin ditanyakan, dikomentari mengenai materi yang sudah dipaparkan, saya persilahkan. Ini ada yang nanya Niken di kolom chat. Oke, udah ada 2 Sama- pertanyaan ya. Dari Anissa Niken dan Adela Seta. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana upaya dan solusi bagi karyawan yang merasa ketidakpuasan dalam bekerja. Yang kedua yaitu dari Adela Seta, bertanya mengenai bagaimana tanggapan perusahaan terhadap kepada karyawan yang akan mengajukan resign. Apakah dibiarkan begitu saja atau harus dipertahankan? Oke, saya persilahkan kepada kelompok 8. Ingin dijawab langsung atau ingin berdiskusi terlebih dahulu? Saya persilahkan. Izin menjawab awal dari pertanyaan Ken. Baik, dipersilahkan Elsa Sabila. Ya, jadi untuk tadi kan nanyanya bagaimana solusi ya bagi karyawan yang merasa ketidakpuasan dalam bekerja. Nah, kalau menurut saya gitu, untuk mengatasi masalah ketidakpuasan kerja karyawan, pihak perusahaan itu dapat mengamati faktor-faktor penyebab ketidakpuasan kerja yang kemudian memberikan perhatian lebih terhadap faktor-faktor tersebut. Nah, mungkin ada beberapa masalah yang dialami oleh karyawan itu sehingga dia merasa tidak puas akan kerjaannya gitu. Contohnya seperti terjadinya konflik antara atasan dan bawahan, lalu konflik antar sama karyawan, atau kurangnya komunikasi. Nah, itu adalah ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaannya. Nah, lalu untuk solusinya mungkin tim HRD itu dapat menjadi pihak penengah saat terjadi konflik personal antara atasan dan bawahannya. Nah, dengan menjadi penengah itu, maka tim HRD akan membantu keduanya untuk memilih antara permasalahan profesional atau yang pribadi dan membantu mereka dalam menyikapi masalah yang terjadi secara lebih tepat. Nah, lalu solusi yang kedua mungkin bisa melakukan mediasi untuk mengatasi konflik antar sesama karyawan. Nah, sebelum masalah menjadi lebih besar. Nah, mediasi ini merupakan proses dengan beberapa langkah yang spesifik yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang sukses yang diterima oleh semua orang. Biasanya tim HRD ini tuh bagian personalia adalah yang akan menjadi mediator untuk konflik antar karyawan. Mungkin seperti itu, Niken. Oke, terima kasih. Izin menambahkan ya. Ya, dipersilahkan Alifah Jamjami. Izin menambahkan bahwasannya upaya untuk mengatasi ketidakpuasan kerja secara umum oleh para individu karyawan dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi apa saja permasalahan, kapan dan di mana ketidakpuasan kerja itu terjadi. Dan hal ini juga bisa saja dalam waktu-waktu dan lokasi kerja tertentu dapat menyebabkan timbulnya ketidakpuasan kerja. Lalu yang kedua mungkin bisa dengan cara diidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakpuasan kerja itu sendiri dan apa sih akibat
terhadap kondisi fisik, psikis, mutu proses, dan kinerjanya itu sendiri. Lalu yang ketiga mungkin kalau faktornya itu disebabkan oleh diri sendiri, maka yang harus dilakukan itu seperti mengkondisikan dirinya untuk selalu memandang bekerja itu adalah ibadah, aktualisasi diri, dan menyenangi pekerjaannya. Lalu yang kedua mungkin bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. Lalu yang ketiga dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Lalu dan mendiskusikan kondisi dan masalah ketidakpuasan dengan pihak manajer. Lalu solusi yang bisa dilakukan oleh pihak perusahaan adalah membuat lingkungan kerja ini menjadi nyaman dan tidak membosankan gitu. Untuk itu, maka diperlukan adanya penyegaran karyawan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia, seperti penyempurnaan lingkungan fisik dan keeratan hubungan sosial baik dengan karyawan lain maupun dengan pimpinan. Lalu yang kedua, menyediakan unit bimbingan dan konseling untuk para karyawan, khususnya yang memiliki ketidakpuasan kerja ini dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja mereka. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsa Sabila dan Alifa Jamjani. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan Anissa Niken? Apabila tidak ada, bagaimana Saudari Anissa Niken? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah, makasih. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Saudari Adela Septa, yang bertanya mengenai bagaimana tanggapan perusahaan kepada karyawan yang akan mengajukan resign. Apakah dibiarkan begitu saja atau harus dipertahankan? Saya persilakan kepada kelompok 8 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Adela Septa. Izin menjawab pertanyaan dari Adele. Dipersilakan Elsa Sabila. Tadi pertanyaannya tanggapan perusahaan untuk karyawan yang ingin keluar ya? Iya. Mungkin kalau menurut saya terlebih dahulu itu memahami dengan sangat jelas tentang apa alasan karyawan itu untuk mengundurkan diri. Nah, apabila itu kesalahan dari perusahaan, maka perusahaan harus memperbaiki kesalahan mereka dan mempertahankan karyawan tersebut. Nah, terlebih lagi jika yang ingin keluar itu karyawan yang berpotensi gitu. Nah, kan sayang gitu kalau misalkan karyawan yang berpotensi itu ingin keluar. Nah, karena mencarinya juga lebih susah gitu kan. Lalu jika tetapi karyawan itu ingin mengundurkan diri gitu tanpa ada masalah di perusahaannya gitu, pasti ada alasan yang memang tidak memungkinkan lagi untuk karyawan itu tetap bekerja. Mungkin perusahaan harus memahaminya, seperti itu. Yang penting adalah mencoba untuk mempertahankannya sebisa mungkin. Mungkin seperti itu sih. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsa Sabila. Pada teman-teman yang lain, apabila ada yang menambahkan, saya persilakan. Izin menambahkan sedikit ya. Dipersilakan Alifa Jamjani. Saya setuju gitu dengan pendapat Elsa Sabila bahwasannya ketika ada seorang karyawan yang ingin keluar, maka seorang pemimpin itu harus terlebih dahulu mengetahui gitu apa yang menjadi akar permasalahan. Jika masalahnya ini terkait dengan pekerjaan, maka dengan menetapkan tujuan baru yang akan menciptakan tantangan baru adalah cara yang baik untuk membuat karyawan ini
tetap terlibat, bahagia, dan merasa berguna. Namun, jika hal ini adalah masalah pribadi, akan lebih baik gitu untuk membangun jalur komunikasi yang terbuka dan jujur untuk membantu karyawan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alika Jamjami dan Asa Sabila dari kelompok 8 yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Adela Septa. Selanjutnya dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan Adela Septa? Jika tidak ada yang ingin menambahkan, bagaimana Saudari Adela Septa? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Alhamdulillah sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk sesi diskusi kali ini mungkin karena sudah ada yang tidak bertanya, karena tidak ada yang bertanya lagi ya, mungkin saya cukupkan. Semoga materi yang disampaikan, semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh kelompok 8 bisa menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu saya persilakan kepada Bapak Sugandi Miharja selaku dosen pengampu mata kuliah untuk menambahkan atau memberi masukan mengenai materi yang telah didiskusikan. Kepada Bapak Sugandi Miharja, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah kita semua Allah pertemukan kembali di dalam majlis ilmu, majlis di mana pengetahuan kita akan bertambah, di mana cahaya daripada pikiran kita menjadi tambah cerah, dan tentu petunjuk kita kepada kemungkinan untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu lebih terbuka. Kali ini kita sudah menyimak mengenai motivasi di dalam komunitas industri, mengenai etos kerja, mengenai kepuasan kerja. Nah, 3 aspek ini tentu tidak bisa lepas ketika orang itu di dalam dunia pekerjaan, apakah di industri produksi atau di industri jasa, gitu ya, di industri jenis itu. Kita ingin menyampaikan satu mengenai motivasi, gitu ya. Tadi kita menyimak motivasi itu ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Jadi ada dari luar dan ada dari dalam. Yang dari luar poinnya adalah menggerakkan daripada apa yang jadi motivasi dari dalam. Jadi orang yang tidak mempunyai motivasi itu, ya ibarat orang yang tidak punya, kalau sepeda itu nggak ada rantainya, yang tidak bisa diayuh gitu, maka itu tidak akan maju itu sepeda, tidak akan bisa bergerak berpindah. Ya kalau dalam motor kira-kira sama dengan gas, ya motor tanpa gas ya kita putar-putar gitu ya, di mana itu motor itu nggak bisa jalan. Demikian pun mobil tanpa ada gas itu dia tidak akan bergerak maju, kecuali kalau jalannya sedang mudun, gitu ya. Ketika ada turunan tanjakan dia akan berhenti sendiri. Nah itulah ilustrasi mengenai motivasi. Motivasi intrinsik itu lebih kuat, ya kan? Lebih kuat. Jadi kondisi apapun, dalam keadaan apapun, orang itu akan selalu punya upaya untuk mewujudkannya. Dan salah satu sifat daripada wirausaha atau entrepreneur, pelaku entrepreneur, adalah dia tidak pernah tersandung dengan akal buntu. Ya. Ini selalu ada jawaban dengan persoalan apapun yang berkaitan dengan industrinya. Misalnya ini di zaman COVID ini ya, hotel itu misalnya tutup, kan? Nah, orang nggak boleh pergi-pergi. Gitu. Maka pada saat hotel tutup ini selalu punya akal.
apa akal yang bisa lakukan bagi pelaku industri? Mungkin ya, mungkin pelaku industri cepat beradaptasi dengan aplikasi terbaru, kan? Aplikasi pemesanan hotel kah, kan? Aplikasi apa itu sistem evaluasi kerja kah, aplikasi mengenai sistem apa namanya sistem kebersihan ruangan, juga segala sesuatunya dia pelajari mumpung keadaan sedang rehat, gitu ya. Begitupun di sekolah kita tahu, begitu pandemi berlangsung dan itu akan diprediksi 2 tahun atau 2,5 tahun, maka semua sekolah membangun gedung baru, ya kan? Kampus UIN pun dibangun itu aula baru, direhab aula barunya kan, paling depan tuh. Apa itu kantor-kantor tata usaha pun direhab. Karena mumpung keadaan itu tidak begitu bising sehingga ada kesempatan itu. Nah, itulah yang disebut dengan motivasi kan. Jadi dalam keadaan apapun dia selalu punya jawaban apa yang harus dia lakukan. Gitu ya. Nah, demikian pun dengan seorang karyawan. Jadi kalau dia punya motivasi untuk berkarya, motivasi untuk bisa survive di dalam kehidupannya, selalu saja ada jawaban, bagaimanapun keadaannya. Bagi dia mau resign atau bertahan itu teknis saja, tetapi pribadi dia harus selalu punya jawaban untuk survive di dalam berbagai keadaan. Ya kan ibarat burung, mereka itu terbang tuh biasa kehidupannya sendiri gitu. Nah, maka manusia-manusia yang menjadi pelaku di dalam industri itu dalam keadaan apapun dia harus selalu bisa hidup dan selalu dalam keadaan nyaman walaupun mungkin badai menghantam gitu ya, walaupun cuaca tidak bersahabat kan. Walaupun keadaan-keadaan apapun dia tetap bisa survive. Tuntutannya begitu karena dia mempunyai motivasi untuk bertahan, motivasi untuk berlaju dan motivasi untuk mengambil kesempatan. Ini poin penting nih kan. Nah, jadi nggak pernah tersandung gitu, nggak pernah berakhir di ujung gang gitu, nggak pernah itu. Orang punya motivasi itu. Jadi kalau ada gang dia kepikirannya tinggal apa saya harus loncat dari gang itu, atau saya bolongnya gang itu, atau saya kembali lagi dan dicari jalan baru, gitu ya. Ya nggak boleh menangis di bawah gang itu, gitu ya. Nggak boleh tertidur di gang itu, ya kan. Ibarat orang nih sedang nyusun skripsi, misalnya kan. Kata pembimbingnya, ini kamu masa begini jangan pikir, atulah bener yang bener kamu teh. Padahal itu sudah mikir 2 minggu, 1 bulan tuh, sebut nggak bener itu. Harus diganti semua itu. Nah ketika ada motivasi kita ingin jadi sarjana, maka kita akan selalu punya jalan. Kita tanya kepada yang sudah lulus, gimana nih kak benernya? Ini salah kamu, masa salah saya? Ya, nggak mau disalahkan oleh 2 orang. Gitu ya. PMI nyalahkan nggak mengakui, temannya nyalahkan nggak mau mengetahui. Nggak mengakui. Akhirnya sudah berbulan, 2 bulan, orang jadi sarjana, baru dia mikir, oh kalau begitu salah saya, gitu ya. Sananya ke teman yang baik, ini gimana nih? Gini mah gampang, kamu duduk aja dengan saya, beli bakso ya, kalau sudah 2 jam nanti beli lagi rujak, kalau sudah 2 jam beli lagi sirup, beres ini mah, gitu ya, 6 jam beres. Gampang ya, gitu. Tapi kan sudah nunggu 2 jam dulu, setelah hawa nafsunya itu mereda karena orang lain sudah jadi sarjana. Padahal kalau 4 bulan yang lalu dia lakukan itu sudah selesai itu, sudah jadi sarjana juga. Gitu. Ini pentingnya motivasi ya, karena motivasi itu kaitannya dengan emosi seseorang, kaitannya dengan langkah-langkah praktis dan taktis yang dilakukan. Gitu. Nah, baik di dalam motivasi pun ada yang disebut dengan tadi disebut tokohnya McClellan itu, dia punya konsep need for achievement atau NAH itu. Sering kita sampaikan bahwa NAH itu dipakai oleh banyak orang karena dia menjadi pendorong, menjadi drive gitu ya di dalam suatu industri atau suatu persona, suatu pribadi. Orang yang punya dorongan untuk bergerak, maka dia bergerak gitu ya. Ibarat mobil, kalau ada supirnya, maka mobil itu bergerak. Asal laik mobilnya ya, laik jalan. Demikian pun orang kalau keadaan laik jalan itu maksudnya sehat, kuat, nggak ada pengganggu, maka drive-nya itu akan mendorong dia pada perubahan. Perubahan ini bisa negatif, bisa positif, ya kan? Ya tentu yang kita harapkan adalah perubahan yang positif. Apa itu perubahan positif ya? Kontribusi nyata, kan? Peran serta yang bermanfaat bagi orang lain, yang mensejahterakan, ya kan? Yang mencerdaskan. Gitu. Peran serta itu yang menjadi motivasi positif. Nah, menurut McClellan itu bahwa
orang yang mempunyai motivasi NA, orang yang mempunyai virus NA, need for achievement itu, dia akan selalu punya dorongan untuk berprestasi. Kalau berprestasi itu artinya apa yang dilakukan itu melampaui orang lain, gitu. Melampaui komunitas yang lain. Atau itu. Misalnya begini, kalau dia usaha rumah makan, Padang gitu ya, nah itu kan contoh yang komunitas NA itu, maka rumah makan Padangnya seperti mereka itu, nggak boleh berkurang, gitu ya. Minimal sama lah gitu ya. Sajiannya di depan, ya kan, di bawahnya dipasang apa itu, keramik, ada kaca sajinya gitu, kemudian di belakangnya ada meja, ada kursi, minimal begitu, minimal. Nah, ada yang ideal lagi dipasang akuarium, pasang lampu gitu ya, dipasang cuci tangan, dipasang lagi jus buah gitu, walaupun jarang. Ada yang ditambah-tambah, tetapi minimalnya itu seperti itu. Itu namanya NA itu, need for achievement. Demikian pun seorang sarjana, minimal kalau dia jadi sarjana itu, jadi honorer minimal itu dilakukan. Tapi ini nggak ada income, tapi orang lain pun nggak ada income, nggak mati, dia bisa hidup, gitu ya. Karena setelah 1 tahun 2 tahun, walaupun dia lambat, masih ada kesempatan orang itu masuk ke jalur formal. Apakah mungkin jadi guru PPK, ya kan? Atau mungkin masuk di mana di staf pegawai tetap di satu industri, gitu ya. Atau masuk ke ASN karena walaupun kompetensinya tinggi atau apa saja, Anda dia sudah terdidik dengan pagi-pagi pulang petang. Walaupun kadang-kadang nih pinggul pegal-pegal ya gitu. Tapi ada satu kebiasaan positif tuh, pergi pagi pulang petang, menggunakan seragam, duduk di atas meja kan gitu. Nah, itu bukan hal yang biasa ya kan, karena inginnya orang tuh pergi-pergi, omong-omong nggak jelas, melakukan sesuatu atas kehendak sendiri, tidak terformat kan. Nah, tidak ada pada jenjang prosedur kemajuan, kan inginnya begitu, merusak dirinya sendiri. Nah, jadi motivasi tadi itu penting bagi kita, karena ibarat motivasi ini juga ibarat tambang gitu. Tambang yang mengikat tangan kita. Jadi kemana badan kita akan terbawa, maka tergantung tambang itu arahnya kemana. Kalau arahnya ke selatan, maka kita akan ke selatan. Kalau arahnya ke timur, maka kita ke timur. Tergantung tambangnya tarik kemana. Itu kuatnya motivasi. Jadi orang yang tidak punya cita-cita, orang yang tidak punya harapan, orang yang tidak punya keinginan, dia itu tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan tetap ada di sana. Dan kalau ada masalah, orang yang tidak punya ini itu dia akan cepat kembali. Dia akan cepat diam gitu ya. Dia akan banyak mengeluh. Karena apa tuh? Karena tidak ada keinginan yang kuat. Orang yang punya keinginan kuat, misalnya ingin kuat jadi anggota parlemen, ya. Kemudian dia tidak tercapai, jadi omongan ke anaknya. Nah, nanti kalau kamu sudah besar, kamu harus jadi anggota parlemen. Teruskan cita-cita Bapak, ya kan? Anaknya jadi belajar politik, belajar ikut ormas, ikut partai politik, ikut pencalonan DPR. Berhasil juga, maka namanya itu kan, misalnya Jaka Junior kalau di Amerika itu. Jadi teruskan oleh anaknya, ya kan? Kemudian anaknya punya cita-cita, saya jadi presiden. Dan ternyata tidak berhasil. Ngomong tuh ke anaknya. Nah, kalau nanti kamu sudah besar, kamu harus jadi presiden. Jangan seperti Bapak. Kamu punya harapan, kamu hebat, kamu luar biasa. Kan? Akhirnya si cucunya tadi itu mencalonkan, terpilih tuh. Maka namanya, misalnya namanya Jaka itu Husin, misalnya jadi Husin Junior namanya. Kan? Nah, anak bapaknya Junior. Begitu kan. Jadi walaupun tidak tercapai karena umurnya habis, atau karena perang, atau karena apa, akan diteruskan kalau cita-cita itu kuat, ya kan? Jadi demikian penting cita-cita itu, demikian penting. Nah, maka kita ini harus tetapkan, kita mau jadi apa? Harus berani juga. Cita-cita yang berani itu apa? Kita berdoa pada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, aku ini tiada tempat mengadu kecuali kepada Engkau. Bahwa Engkau pemilik daripada takdir ini, Engkau segala sesuatu yang mewujudkan atas makhluk-makhluk. Daun jatuh pun Engkau tahu, Engkau takdirkan, maka ya Allah takdirkanlah kami kepada kehidupan yang baik. Tengah malam begitu, ya kan? Nah, yang baik itu kita sebut dalam hati tak etak lah, gitu ya. Nah, misalnya kan, walaupun jangan juga menyebutkan hanya bersifat kebendaan, karena jangan-jangan itu terlalu kecil bagi Yang Maha Kuasa. Kamu meminta yang begitu, ya misalnya. Coba minta yang besar-besar, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Di dunia yang baik, akhirat yang baik, mintanya jangan yang itu kecil. Ya. Nah itu pentingnya motivasi.
Jadi siapa saja di antara kita, kalau ada punya motivasi, maka selesai jadi sarjana itu akan selalu punya buruan, akan selalu punya langkah berikutnya untuk dia lakukan. Ini tidak pernah jeda, tidak pernah ada ulang mengulang gitu ya, tidak pernah masuk ke dalam gang buntu, selalu saja ada jawaban. Gitu ya. Baik, berikutnya kita nih ada kuis ya, dijawab 30 detik, ya kan, secara lisan. Kalau yang dipanggil nggak jawab nggak apa-apa, bisa dijawab tahun depan, ya. Nah, kemudian kalau nggak jawab pun nggak apa-apa, dijawabnya tahun depan juga, gampang kan ya. Kuliah 7 tahun kan masih biasa, ya kan? Nah, tapi tentu di kelas ini pintar-pintar. Ya kan? Saya minta kesempatan, saya minta tolong kepada PJ kita di pengganti hari ini untuk membacakan apa itu kuisnya kan, dan dijawab 30 detik saja. Sampaikan juga terima kasih kepada teman kita yang telah memberikan penampilan terbaik di dalam presentasinya, juga kepada Kosma kita, kepada para penanya yang telah membantu kita dalam memetakan konsep-konsep penting dari presentasi ini, juga kepada para penyimak aktif. Saya Miharja, menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Suwandi Miharja, PhD, selaku dosen pengajar pada mata kuliah ini, yang telah memberikan kita ilmu pada kesempatan kali ini. Oke, seperti yang telah tadi Bapak sampaikan, bahwasannya teman-teman sekarang kita pada mini quiz. Oke. Ini sifatnya nggak apa-apa, nggak dijawab. Bisa dijawab di tahun depan ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa jawab, nggak apa-apa banget. Masih ada tahun depan untuk menjawab kuisnya. Oke, siap. Dengerin baik-baik ya. Dan mungkin saya juga minta tolong untuk teman-teman kelompok ini untuk jadi jurinya. Tidak usah dijawab benar atau salah. Tinggal nanti mungkin ditulis saja ya, gitu aja. Untuk nama orang-orangnya. Baik, untuk yang pertama nih, Adela Septa. Ada Septa ada? Oke, ada ya. Oke, untuk Adel pertanyaannya, apa nama mata kuliah ini? Dijawab 30 menit ya Adel. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, masih ada tahun depan. 30 detik, Bapak. Oh ya, 30 detik soal. Gimana Adel? Konseling industri aja, Kak. Oke, terima kasih Adel. Betul ya, mata kuliah ini mata kuliah bimbingan konseling industri. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih. Siap-siap teman-teman yang lain. Ke Adinda. Oke, Adinda ada? Ada nih sebenarnya. Oke, siap-siap Adinda. Apa saja topik kuliah pada hari ini? Ada berapa topik perkuliahan pada hari ini? Perkuliahan hari ini soal kepuasan kerja dalam organisasi. Gitu. Terima kasih. Suaranya di saya kecil. Bisa diulang Adinda? Halo Adinda. Atau di teman-teman mungkin tadi sudah jelas. Oke, topiknya soal kepuasan kerja. Oke, ada apa? Ada berapa poin tuh yang tadi dibahas tentang aspek kepuasan kerja itu? Halo Adinda, ada berapa topik? Yang nanya itu. Oke, Adindanya lagi sakit katanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ke Agis Hidayatullah. Oke. Ya, hadir. Oke, Agis. Siapa saja nih nama teman-teman kita yang tadi presentasi mengenai ini? Oke, siapa saja? Yang pertama Aula Wisdan, yang kedua Elsa Sabila, yang ketiga Liva Zamzami. Oke, betul sekali ya. Ada 3 orang yang tadi presentasi. Ke pertanyaan selanjutnya nih.
ke Ajrina Amalia. Wah, sepertinya Ajrina nggak ada. Karena Ajrina nggak ada, kita ke Ainun Hobariah. Ainun Hobariah ada ya? Oke. Ainun, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan self-esteem? Bisa dibuka lagi catatan tadi perkuliahannya tentang apakah itu yang dimaksud dengan self-esteem? Halo Ainun. Oke, kita kasih waktu 30 menit untuk Ainun menjawab pertanyaannya. Masih ada waktu, nggak bisa jawab nggak apa-apa, masih ada tahun depan. Oke, sepertinya Ainun lagi ada kendala signal mungkin ya. Kita ke selanjutnya ada Akti. Akti ada Akti. Nih, tadi ada deh ya Akti, sekarang nggak ada. Oke, karena Akti nggak ada, kita ke Alvan Nugraha. Alvan juga nggak ada. Nih, teman-teman tadi yang ada pada kemana ya? Oke, mungkin nanti ada absen di akhir ya, teman-teman. Oke, kalau nggak ada, kita ke Alia Nabila. Alia Nabila, mana Alia Nabila? Alia Nabila, halo. Iya, hadir. Oke, Alia, pertanyaannya masih sama. Apa yang dimaksud dengan self-esteem? 30 detik dimulai dari sekarang. Yang aku tahu self-esteem itu harga diri, bukan? Maaf kalau salah. Oke. Self-esteem. Betul sekali. Self-esteem itu tentang keberhargaan diri ya, intinya seperti itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk Amelia Nuria Ratri. Amel hadir? Hadir ya, ada nih. Oke, Amel, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan need for achievement? Diulang ya pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan need for achievement? Oke, need for achievement ya. Apa itu need for achievement? Kita kasih waktu 30 detik buat Amel. Need for achievement itu sebuah apa kayak kebutuhan yang menjelaskan motivasi pada manusia nggak sih? Oke, motivasi apa tadi? Motivasi pada manusia ditentukan oleh keinginan untuk meraih prestasi. Oke, betul Amel. Terima kasih jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ke siapa nih yang belum nih? Anissa Niken. Anissa Niken ada? Halo Anissa Niken. Oke, Anissa Niken nggak ada. Ke Anissa Rahma. Anissa Rahma ada? Ada ya? Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Anissa Rahma. Apa saja faktor motivasi Maslow? Apa saja faktor motivasi dari Maslow itu sendiri? Apa saja? Kita kasih waktu 30 detik. Kalau nggak salah ada 5 ya. Oke, bisa disebutkan apa saja? Ya,
Oke. Gak apa santai, masih ada tahun depan, masih ada tahun depan. Kebutuhan fisiologis, Ah, kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga ya. kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan harga diri, terus yang kelimanya lupa. Oke, lupa Yang ya. kelimanya Mungkin kebutuhan bisa untuk mewujudkan diri. Oke, terima kasih Anissa Rahma atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Ke pertanyaan selanjutnya, Anida Rizky ada? Pak, kebun mati orang mau bolak-balik. Oke, Anida nggak ada. Ternyata ke Arindi Hamidah. Oke, Arindi halo. Iya, Oke, siap-siap ya Arindi. Pertanyaannya, apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja? Ada berapa nih? Apa saja faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja? Ada berapa? bentar ya. Oke, ada waktu 30 detik. Nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Masih ada tahun depan. Bentar. Oke. Gimana Rindi? Apa faktor ya? Ya, apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja? Yang pertama ada faktor psikologis, yang kedua faktor fisik, yang ketiga faktor finansial, sama yang terakhir faktor sosial. Oke, terima kasih Rindi atas jawabannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya nih ke Asafira Mahardini Putri. Halo Asaf. Oke. Nih pertanyaannya dengerin ya. Apa yang dimaksud dengan etos kerja? Pertanyaan buat Asafira. Apa yang dimaksud dengan etos kerja? Kalau yang aku tahu tuh kayak etos kerja tuh semangat kerja yang menjadi ciri khas seseorang itu gitu. Atau bisa disebut kayak arti sikap, kepribadian sama watak si pekerja itu gitu. Mungkin begitu, Jaka. Begitu? Ya. Oke, terima kasih Asaf atas jawabannya. Kita ke orang selanjutnya nih. Sebentar, kita lihat. Dina Paujiah. Halo Dina. Hadir. Oke, Dina hadir. Pertanyaan untuk Dina. Sebutkan 5 aspek disiplin kerja. Kita kasih waktu 5 detik. 30 detik untuk menjawabnya. Saya ulangi ya pertanyaannya, apa yang dimaksud sebutkan 5 aspek disiplin kerja. Sorry. Ya. Bentar. Ada 5 ya. Ya, sebutkan 5 aspek disiplin kerja. Disiplin waktu, terus ada disiplin aturan, terus ada disiplin tanggung jawab, terus ada taat terhadap perilaku, iya gak sih? Dilanjut dulu aja. Keadilan sama progresif, maaf. Apa? Ada aspeknya. Halo Jak. Gimana Dina? Halo. Aspek.
Ya, sebutkan 5 aspek disiplin kerja. Yang pertama tadi ada disiplin waktu, kemudian disiplin peraturan, Ya. kemudian disiplin apa tuh? Gitu. Bentar ya, dibuka dulu catatannya. Oke, ada 30 detik, nggak apa-apa. Oke. Masih ada tahun depan juga. Jangan gitu. Disiplin waktu, disiplin peraturan. 3, 2, oke. Kita ke Dwiki Septian. Halo, Dwiki. Halo. Oke, Dwiki, pertanyaannya masih sama nih. Sebutkan 5 aspek disiplin kerja. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Dina. Mungkin tinggal melanjutkan atau diulang juga boleh. Lupa mute nih. Bentar. Boleh, ada waktu 30 detik nih buat menjawab. Ini ada apa ya dia ibu? Apanya dan kalau nggak salah sih apa ya? Tadi teh. Catatannya mana di? Oke. Mungkin kalau menurut saya mah etos kerja yang apa tadi teh? 5 aspek disiplin kerja. 5 aspek ya disiplin kerja. Mungkin dari kepribadiannya. Baik. Bentar. Terus dari kanalnya gitu. Lalu pada kebutuhan dirinya. Terus motivasi apalagi. Baik, terima kasih Dwiki. Kita ke selanjutnya ke Elsa Yulia nih. Elsa Yulia, halo. Yuk, ada. Oke, masih pertanyaan yang sama Elsa. Sebutkan 5 aspek disiplin kerja. Oke, yang pertama kehadiran, yang kedua ketaatan terhadap peraturan, yang ketiga ketaatan terhadap standar, yang keempat tingkat kewaspadaan yang tinggi, yang kelima bekerja etis. Oke, terima kasih Elsa. Jawabannya benar ya. Dan untuk selanjutnya nih, siap-siap untuk Elvira Nur Ananda. Halo Elvira. Iya, halo. Oke, siap-siap Elvira. Pertanyaannya dengarkan ya. Sebutkan 5 aspek berpengaruh pada etos kerja. Jadi sebutkan 5 aspek apa saja yang berpengaruh pada etos kerja. Bisa dipahami Elvira? Gimana? Ulang sekali lagi. Sebutkan 5 aspek yang berpengaruh pada etos kerja. Bentar ya, dilihat dulu. Oke, kita kasih waktu 30 detik untuk Elvira. Siap-siap nih untuk orang selanjutnya nih. Oke, ke selanjutnya nih, Anissa Niken Noraya. Halo, Anissa Niken. Iya. Oke, Anissa Niken. Pertanyaannya masih sama. Sebutkan 5 aspek yang berpengaruh pada etos kerja. Itu sama nggak sama faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja? Gimana nih, Ken? Ini ya, coba Jawab aku mau dengan menjawab percaya ya. diri aja. Yang pertama ada yang mempengaruhi etos kerja itu agama, kemudian ada budaya, kemudian kondisi lingkungan kerja, pendidikan, dan individu itu sendiri. Oke, terima kasih nih Ken. Ini ada lagi nih. Aura nih, Aura. Iya. Oke, Aura. Pertanyaan masih sama. Sebutkan 5 aspek yang berpengaruh pada etos kerja.
eh, mungkin nambahin yang dari Niken aja tadi ya. Ada Oke. agama, budaya, sosial politik, lalu juga ada motivasi individu dan persepsi. Oke, terima kasih. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya dari sebentar. Nih, mengenai sebentar orangnya dulu kali ya. Dwi Hardianti, ada? Ya. Oke, tadi apa saja sih topik kuliah pada pertemuan kali ini? Oke, tentang kepuasan kerja dalam organisasi. Ada tentang motivasi juga, terus bentar. Motivasi sama tadi teh kebutuhan diri, terus tentang ketidakhadiran dalam pekerjaan, keterlambatan, dan juga pergantian sama pensiun. Oke, terima kasih. Ini Asipa Hilmani. Halo Asipa. Oke Asipa, pertanyaan masih sama. Apa saja sih topik kuliah pada pertemuan kali ini? Tentang kepuasan kerja dalam organisasi, terus motivasi, sama bentar. Ketidakhadiran, lambatan dan pergantian, dan juga pensiun. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab pertanyaan dengan benar, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Sugandi Miharja PhD, yang telah membimbing kita pada pertemuan kali ini, dan juga pada kelompok yang telah mendiskusikan materinya mengenai kepuasan kerja dalam organisasi. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah dan doa kepada Tuhan majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya di sini selaku perwakilan yang mewakilkan Ella sebagai PJ mata kuliah ini izin undur pamit diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.